30 ya. Nah, di dalamnya ini nanti ada, kalau kita buka ya, kalau kita buka di dalamnya ini ada konektornya, pembukanya. Nah, ini opennya nih untuk alat yang ngebuka. Ini nanti ada di sininya. Jadi kalau kita buka alatnya itu, oke. Kemudian teman-teman ya, Bu ya, sama kuncinya Bu. Iya. Ini untuk ya. Satu paket Bu ya. Iya. Makanya biasanya buat buka alkohol apa gitu. Nah, ini kan, buka ini apa? Belum aja kan ED-nya, expirednya, terus dia masih tersegel atau tidak. Kalau dia sudah expired, udah ED-nya sudah lewatin batas ya, kemudian segelnya terbuka, jangan diterima, kembalikan ke farmasi. Kemudian di dalamnya seperti ini. Kemudian nanti sendiri dia ada konektor ya. Konektor ini tidak satu paket, jadi dia beda ya. Ini produknya JNS malah ya. Ada konektor ini, palu karet, tourniquet, NaCl-nya 1000, NaCl-nya 1000 cc, 1000 sampai 2000. Heparin, puring 3 cc. Ini 3 cc sebenarnya ya, tapi nggak ada 3 cc, ambil 10 cc. Puring 3 cc. Arteri clamp 2. Arteri clamp 2. Kemudian sanitizer, gelas ukur ya. Gelas ukur sama APD. Dan jangan lupa mesin HD-nya harus ada lah yang pasti ya, mesin HD-nya. Terus satu extracorporeal dialyzer yang sudah terframing, jadi sudah standby ya, satu set extracorporeal yang sudah standby. Saya ulangin ya, terbuka, pastikan tersegel rapi ya, tidak expired. Kemudian di dalamnya seperti ini ya. Kalau ini enak nih, inlet sama outletnya udah ketahuan. Ini inletnya, yang biru ini outletnya. Pokoknya itu gambarnya buka aja ya, yang ini aja kita buka ya. Ini ya, ini saya buka baru ya. Yang 230 dia 15.000 unit heparin atau 3 cc heparin ya. Alasannya kenapa? Karena memang luasnya juga berbeda ya, berbeda kan luasnya ya, kecil sama besar ya. Ini volume framingnya ini di dalam ini 95 cc, ini 130 cc ya. Gimana? Kecil yang 130 12.500 unit, yang HA230 280 330 itu perendamannya itu 15.000 unit heparin atau sekitar 3 cc heparin. Kita pakainya yang 230 ya, 3 cc ya, 3 cc heparin atau 15.000 unit heparin. Ambil, kemudian kita buka hemot perputarnya, terserah mau buka dari atas atau dari bawah ya, boleh dari atas boleh dari bawah. Kita buka, kemudian kita masukkan 15.000 heparin ke dalam. Kemudian kita kunci. Oke, setelah kita kunci, kita shake membentuk angka 8 sebanyak 20 kali selama 4 detik atau 3 detik ya.
3 detik ya. Jadi sudah kita masukkan, kita shake selama sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, setelah kita shake sebanyak 20, di shake ya, bukan digini-gini ini ya. Ya, bukan ya, di shake ya. Di shake atau begini boleh ya, tarik India boleh ya, 8 pergi. Tapi tidak boleh digini-giniin ya, nggak boleh ya, hancur ya nanti resinnya, jadi kayak bubuk nanti ya. Kenapa kita shake? Supaya tadi heparin yang kita masukkan tadi dia boleh mengakumulasi, bercampur rata ya, bercampur rata ke seluruh isi resin. Kemudian kita diamkan di atas anduk steril atau di dalam wadahnya selama 30 menit. Kita diamnya 30 menit. Sambil menunggu 30 menit kita siapkan, kita priming mesin. Kita siapkan mesinnya ya. Ini tadi aku pakai nyuci ya. Jadi dia tidak ada proses perendaman ya kan. Jadi dia sejak gula itu, dekstrose itu nanti mengakumulasi seluruh isi resin, dan gula inilah nanti yang mengabsorber, lengket dia jadinya, dibikin gula itu, dekstrose kan lengket ya. Jadi itu nanti, jadi karena dekstrose ini nanti yang mengakumulasi, dan cara framingnya berbeda seperti itu. Nanti kita pelajarin ya, yang kita kita dijaga gitu. Jadi yang membuat dia berbeda heparin itu karena luas areanya saja. Ya karena iya dengan yang kecil kita bikin sama gitu. Karena isi resinnya pun berbeda, pasti lebih banyak yang 230 gitu kan. Supaya nanti ketika dia proses hemodialisa hemoperfusnya berjalan, zat heparin itulah yang nanti yang bercampur dengan senyawa kimia yang ada di dalam hemoperfus yang mengakumulasi, ya kan, mengakumulasi seluruh isi resin dan nanti mengoptimalkan zat absorbernya bekerja. Gitu. Karena kan di sini ketika proses hemoperfusi berjalan, hemoperfusi ini kan fungsi absorbennya yang bekerja. Kalau di dialisa kan fungsi difusi dan ultrafiltrasi yang bekerja, ya kan? Fungsi ginjal ya, osmosis, ultrafiltrasi, difusi, sama absorpsi. Apalagi satu lagi, konveksi. Ya benar. Ketakut. Posisi standby mesinnya ya, mesinnya sudah tersorting, artinya posisi mesin sudah standby, sudah preptom. Tadi mohon maaf teman-teman belum preptom karena tadi sempat anggap ya, tapi anggap aja udah preptom ya, dianggap saja sudah preptom. Kemudian ya sudah, kita sambung, kita letakkan NaCl atas kita lihat. Ini benar. Yang tadi dulu itu Benar kan? iya benar. Apa tuh? Dua warna kan? Kita pasang konektornya. Kita buka ya, bisa juga jangan dibuka dulu, kemudian ini jadi biar gampang. Kita ambil arteri clamp, arteri vena bloodline-nya di clamp, matikan TV, vena bloodline-nya di clamp, ya, matikan TV, arteri bloodline-nya di clamp, kemudian clamp vena bloodline, ujung vena bloodline di clamp, ya, ujung vena bloodline di clamp, ujung arteri bloodline di clamp. Setelah itu ambil hemoperfusernya, kemudian nih kita ambil hemoperfusernya,
Ya. Oh, dan gak salah. Oke. Dan kayak gini ya. Kemudian ambil arteri bloodline ya, pasang konektornya biru ke biru ya. Kemudian ambil arteri bloodline, kita mati TV ya. Arteri bloodline ini kita pindahkan ke inlet hemoperfutor ke sini. Ini kita buka arteri klaimnya, kemudian kita pindahkan, kita taruh sini ya. Ini kan kalau baru ini ada tutupnya ya teman, jadi dia tutupnya jangan dibuang, tetap aja di situ tutupnya. Kemudian kita letakkan di gelas ukur. Gelas ukur. Nah, posisinya seperti ini. Ujung konektor ini tidak boleh mengenai dasar gelas ukur ya. Kemudian kita buka ya, kita buka konektornya, kita nyalakan pininya 100 ya. Kita nyalakan pini 100 ya. Kita buka NaCl-nya, triway-nya semua kita buka dengan ya, ini kita tutup. Oke. Jadi ini tidak dibuka ya, masih terkunci ya. Kemudian kita nyalakan pininya sampai 100 ya. Kemudian kita lakukan daerasi atau kita tutup hemoperfutornya sampai udara yang ada di dalam hemoperfutor ini tidak ada ya. Ini kan ada udaranya ya. Nah, sampai nanti gelembung-gelembung udara ini habis. Jadi, kenapa kita buang udaranya? Karena kalau dia ada udara pada hemoperfutor ini, menjadi salah satu faktor resiko terjadi clotting lebih cepat. Ya, makanya kita harus lakukan dengan benar. Ya. Nah, kenapa sih kita daerasi seperti ini? Kayak kurang kerjaan aja ya. Ketok-ketok kayak gini ya. Artinya supaya udara yang ada di dalam sela-sela resin itu dia terdorong teman. Bisa sambil kita gini-gini. Kita banyak nih udara di gelembung sampai 1000 nggak habis, kita kasih sampai maksimal di 2000. Nggak boleh lebih, tipinya tidak boleh lebih dari 100 ya. Makanya kalau dia pasien datang dari kamar perawatan ya, sudah pasti dia mau hadir ya, tanya tensinya berapa, kirim dulu alatnya ke sini, kita framing dulu baru antar pasiennya. Jangan sampai nanti kita lakukan framing, kita melakukan pengawasan lagi ke pasien. Dua kerjaan yang kita kerjakan, kita kerjakan framing, kita ngawasi pasiennya juga. Padahal pasien-pasien yang pakai hemoperfusi ini adalah pasien-pasien yang tidak stabil hemodinamiknya ya. Ini harus sampai habis, gelembung ini harus sampai habis ya. Tangkap udah habis ya teman-teman ya. Konektornya kita matikan ya. Kita matikan TV, kita ambil konektornya, kita pasang ke inlet dialyzer ya. Kita pasang ke inlet dialyzer.
Kemudian nanti posisinya seperti ini. Kemudian kita buka clamp yang ada di ujung canal bloodline. Kita buka konektornya, arteri bloodline kita buka, ya. Kemudian kita lakukan sirkulasi 200 sampai 250, sirkulasi tertutup. Ibu boleh diulang lagi, Bu? Cepet banget. Boleh. Yang ada di ujung vena bloodline kita buka. Kemudian sebelum kita buka, kita pasang dulu konektor ini supaya dia tidak kontak kemana-mana. Kita pasang ke inlet dialiser, ya. Setelah kita pasang ke inlet dialiser, kita pasang. Kita pasang ke inlet dialiser, kemudian kita buka clamp yang ada pada konektor, kita buka arteri bloodline, kita buka arteri clamp yang ada di ujung vena bloodline, kemudian kita gantung nama perputarnya. Nanti kita lihat cara kerja darahnya, ya. Bapak mau pasang video ini Pak Abdullah Malik, ya? Itu ya? Iya. Ujung vena bloodline, kemudian kita nyalakan sini 200 sampai 250 cc. Ya, kita lakukan sirkulasi tertutup. Kemudian kita ambil heparin 2500 unit, ya. 2500 unit atau setengah cc kita berikan untuk sirkulasi. Jadi sirkulasinya tetap kita berikan yang 2500, ya. Kita berikan sirkulasi. Iya, kalau sudah nempel dia baru kita berikan lagi sirkulasi. Kenapa? Karena tadi yang 3 cc tadi yang kita masukkan tadi kan kita buang. Waktu kita kata tadi premi kan itu terbuang setelah dia nempel di resin, dia di resinnya itu dia kan kita buang, didorong sama NSF dia terbuang. Nah, jadi untuk dia mensirkulasi, mengakumulasi, melembabkan ekstrakorporeal ini supaya nanti pada saat intrahepatik tidak terjadi clotting, kita berikanlah 2,5 cc tadi, ya. Kan nggak ada perbedaan HD biasa, HD konvensional pun kita berikan 2500 unit kan sama, ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Bu, maaf, mau memastikan itu berarti dilakukan training hemoperfusornya itu setelah begini, ya. Jadi ketika proses kalau dia mau kalau kita mau menyambung ke akses pajak, posisi dialiser itu kan tetap outlet di atas, inlet di bawah, benar ya? Ya. Nah, tapi posisi hemperfusan yang kita jangan ganggu, tetap aja begitu. Jadi pada saat nanti hemodialisa hemperfusi berjalan, jadi darah dari tubuh pasien area terbuka. Sudah tersambung, ya. Nah, kemudian pasien ini mau, dokter bilang ini time UF-nya 3000, saya gini, UF 3000, ya kan, UF 3000, ya kan, time dialisisnya 5 jam, biasanya 5 jam. Oh, nggak usah, jangan 5 jam. Saya langsung masuk ke lab. Jadi teman-teman perhatikan, ya, saya langsung ke lab, ya. Sustain low efisiensi apa? Sustain low efficiency dialisis. Oke. Pak ngomong apa sih? belum apa Iya semua, ya.
Oke, nggak apa-apa. Kita belajar ya. Kalau kecepatan saya kasih tahu ya teman-teman ya. Bu, terlalu cepat, saya lambatin. Ya. Kalau pasien flat, berarti kirinya berapa? 200. Kiri berapa? 300. Kalau kiri 300, kirinya berapa? 150. Kenapa 150? Wah, mantap nih. Saya nggak tinggal tidur. Oke, ya. Pasien ini flat ya. Pasien ini flat. Dari dokter KGH-nya, presepannya UF goalnya 3000, UFG-nya 3000, time dialisisnya 6 jam, KD-nya 300, KD-nya 150, EPAR-nya minimal. Minimal itu 500 unit per jam ya. 100 unit per jam. 2 cc per jam. Kalau di sini ya. Oke. Kemudian terus dibilang ini 2 jam pertama hemoperfusi. 2 jam pertama hemoperfusi. Berarti kita setting dong di mesin 2 jam pertama hemoperfusi. Cari timer. Timer ya, cari timer. Kemudian setting di sini 2 jam. Dua jam. Oke. Ya. UF goalnya 3000, time dialisisnya 6 jam, KD-nya 300, KD-nya 150, time 2 jam pertama hemoperfusi. Berarti kita setting 2 jam, kemudian kita tekan tombol start. Ya. Jadi, udah kita tekan tombol start, kita balik. Ya, balik ke menu utama. Jadi, nanti pasien ini ketika hemoperfusinya berjalan, UF goalnya 3000, time dialisisnya 6 jam. Tapi begitu nanti 2 jam pertama hemoperfusinya berjalan, mesin ini akan manggil, Linda, aku udah selesai gitu. Gitu nanti dia, Linda, aku udah selesai, panggil aku, ayo selesaikan aku ya. Nyanyi mesinnya, bener nggak? Manggil kita, ya kan? Manggil kita, udah kalau dia udah manggil kita, mesin ini udah bunyi, ya, manggil kita. Berarti kita harus menyelesaikan hemoperfusernya. Bener ya? Iya kan? Nah, kalau dia flat, nah, tapi kalau pasien ini dari rumah, misalnya dia dari rumah dia datang, kemudian dia nggak flat, dia biasa, hemodinamiknya bagus, dia nggak flat, time dia itu cuma 5 jam, ya kan? Jadi tadi timernya tadi matiin, ya matiin, stop, kemudian balik, time dialysis 5 jam, ya. Tidak ada terapi parenteral. Berarti kita nanti menyelesaikannya pada saat terminasi saja. Jadi kita nggak usah di-cut di tengah jalan, langsung aja determinasi berbarengan. Seperti terminasi tertutup. Udah pada tahu terminasi tertutup ya? Saya nggak ulang lagi. Jadi kita nggak usah lagi. Nah, tapi kalau tadi pasiennya itu bilangnya sama dokternya tadi itu 2 jam pertama hemoperfusi. Ya. Kemudian dia sudah berjalan 2 jam, ya, sisa 4 jam lagi. Ya. Kayaknya lewat maghrib begitu pulang. Masih saya praktek. Ya, nih, ini dia sedang terpasang, misalnya ya, ini sedang terpasang nih. Pasien ini dari ICU HD flat, kemudian 2 jam pertama dia manggil kita, ya kan? Nah, waktu dia manggil kita, berarti kita harus menyelesaikan hemoperfusinya. Kenapa? Karena masih banyak terapi parenteralnya yang 4 jam berikutnya, ya kan? Karena terapi parenteral itu tidak bisa melintasi hemoperfuser, dia akan keserap, ya.
Sebenarnya darah pun tidak direkomendasi untuk dia lewat dari hemok perkutan. Tapi kalau dia urgensi dengan HB6, HB5 tapi dia harus masuk darah, masuk sitokinnya, berarti kita harus sambil berjalan transfusinya. Kalau bisa anjurkan dulu pasien itu dapat dulu darahnya. Jadi ini hanya fokus di dalam hemoperfusi saja. Tapi kalau misalnya dari tagihan nggak bisa, harus jalan sambil jalan hemoperfusinya, sambil jalan hemoperfusi, sambil jalan transfusi, nggak apa-apa. Tapi kita tetap monitoring supaya tidak terjadi clotting pada saat hemoperfusinya berjalan. Ya, begitu ya, Mas Tambas. Gitu ya Pak Tambas ya. Benar Pak. Jam berapa Pak di Tambas sekarang Pak? Pak Asnil, jam berapa di Tambas sekarang Pak? Bisu, brother. Empat 35 Bu. Jam Pak 1 Asnil. malam Bu. Jam 1 malam Ya, sekarang. jam 35. Oke. Kemudian kan dokternya kita mau selesaikan. Waktu kita mau menyelesaikannya sama kayak terminasi tertutup. Waktu kita terminasi tertutup, jadi ini kita mengakhiri hemoperfuternya tadi yang 2 jam pertama hemoperfusi. Ya. Kita buka NaCl-nya, ya kan? Kalau terminasi tertutup kita matikan dulu kan? Kita matikan inletnya, ya, kita clear arteri bloodline, kita buka NaCl, benar nggak? Kita alirkan NaCl sampai melewati segmen pump, ya, kita matikan kidi, kita buka arteri bloodline, ya, kita biarkan dia kembali dulu, ya. Setelah itu sudah berwarna merah sekian daging, kita clean. Kita jalankan QB, turunkan QB, ya, kita jalankan QB 100 sampai 150, ya, sampai hemoperfuternya ini berwarna merah cucian daging. Bukan dialiser ya, tapi hemoperfuternya saja, ya. Begitu dia sudah berwarna merah cucian daging, pegang ya. Begitu dia sudah merah cucian daging, kita matikan QB. Ya, kita matikan QB, kemudian kita klaim pena bloodline-nya kita klaim, boleh klaim semuanya, dan lebih aman klaim lagi yang exercise fase-nya klaim. Kemudian arteri klaim tadi ambil yang 2 tadi, dua ini, ya. Kita taruh 1 di ujung pena bloodline di sini. Maaf. Tadi waktu HD berjalan, ini posisi HD biasa ya. Jadi dia waktu HD-nya sudah jalan, ini tetap merah di atas, biru di bawah, ya, teman-teman. Ini nggak ada yang koreksi saya ya. Serius banget. Serius banget. Ya. Itu saya ulangi ya. Oke. Imak. Terima ya. Jadi, oke, saya ulangi lagi ya. Belum terminasi, ini lagi jalan hemoperfusinya ya. Saya ulangi dari awal ya. Hemoperfusinya berjalan ya. Waktu hemoperfusinya berjalan, darah keluar dari tubuh pasien ya. Darah keluar dari tubuh pasien dari inlet dulu ya. Saya matikan. Daripada ini. Ini kan masih ada di kelas 10 ya. Di kelas 10 nih, oke, kita pasang, kita nyalakan QB dari QB 100, mengawali HD, tahu ya, mengawali HD 100 sampai 150, ya. Kemudian darah keluar dari tubuh pasien, ya, dari tubuh pasien ini melewati segmen pump, masuk ke chamber, ya, ke bubble trap, habis dari bubble trap, habis dari bubble trap, masuk ke mana dia? Habis dari bubble trap ini, habis dari bubble trap ini chamber merah masuk ke inlet hemoperfuter, ya, masuk ke inlet hemoperfuter. Nah, kenapa merah ini tidak di atas? Kenapa merahnya di bawah? Kan kalau proses HD inlet di atas, outlet di bawah. Tapi kalau hemoperfuter inletnya yang di bawah, outletnya di atas. Ya, kenapa? Karena kalau dia dari atas, ya, darah
air mencari tempat yang rendah, tidak ada perlawanan dari resin, ya kan? Karena dia akan otomatis dia akan cari tempat yang rendah. Nah, tapi kalau darah dari bawah, ya, kalau darah dari bawah ini, ya, dia waktu dia ke atas dia ada tekanan, ya kan? Dia ada tekanan sehingga dia ketika dia ada tekanan dengan resin itu akan berpapasan dengan resin, ya kan? Ketika darah dari bawah kan ini jalan terus, dia akan berpapasan dengan resin sehingga itu akan mengabsorben solut-solut yang besar tadi, ya. Jadi molekul yang ukuran sedang, kecil, besar tadi dia akan terambil, gitu. Karena ada tekanan itu, jadi dia akan terakumulasi, dia akan terabsorben di dalam hemoperkutor. Jadi berapa sih kibi yang kita buat? Semakin sering dia melintasi hemoperkutor, ya kan, semakin bagus hasilnya, ya kan. Berarti supaya dia sering melewati hemoperkutor ini, kibinya harus tinggi. Semakin lama dia melewati hemoperkutor, semakin jarang dia melintasi, ya kan. Tapi kembali lagi, kecepatan aliran darah per menit ditentukan oleh hemodinamiknya, ya kan. Oleh karena itu, kalau di hemodinamiknya tidak stabil, ya kan, kalau hemodinamiknya tidak stabil, berarti kita panjangkan time dialisisnya, kita pendekkan kibinya, ya kan. Tapi kalau hemodinamiknya cakep, bagus, berarti kibinya boleh kita besarkan, time dialisisnya kita pendekkan, supaya nanti adekuasi hadinya dapat tercapai. Oke, cara melintasi hemoperkutor, ya. Kalau dia darah udah bersih, yang absorben tadi, yang molekul yang tujuan kita tadi kan mengambil solut atau molekul yang ukuran sedang, kecil ataupun besar dari sistem metabolisme protein tadi sudah nempel nih di sini, ya kan? Tapi kan air kan tidak kesaring, masuklah dia ke inlet dialiser. Terjadilah proses ultrafiltrasi dan difusi. Jadi solut yang tidak tersaring, yang tidak nempel di sini masuk ke dialiser, dia akan tersaring air, ya, UF, proses ultrafiltrasi. Jadi konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, difusi. Dari tekanan air yang tinggi ke tekanan air yang rendah, ultrafiltrasi. Di sini terjadilah proses UF, ya. Airnya dibuang di sini, ya. Kalau tadi dia pasiennya overload, ya 3000 tadi itu dibuang di sini, yang 3000 tadi, ya kan. Di sini molekulnya, di sini airnya, ya kan. Ultrafiltrasi dan difusi tadi keluar di sini. Begitu dia masuk ke sini, terus melintasi dialiser, masuk ke vena bloodline, masuk ke bubble trap vena bloodline, kemudian seperti itu kembali ke tubuh, ya, gitu ya. Jadi ini, nah begitu dia udah melintasi, kita sambung, kan gitu. Oke, proses hemodialisis hemoperfusi itu sampai di situ, ya. Darah keluar dari tubuh pasien, masuk ke bubble trap merah, kemudian masuk ke inlet hemoperkutor, ya, masuk melintasi hemoperkutor, masuk ke dialiser inlet, ya, masuk ke dialiser inlet. Kemudian keluar dari outlet, masuk ke bubble trap biru, kemudian kembali ke tubuh pasien. Begitulah seterusnya, ya. Jadi oleh karena itu, bubble trap itu kibinya itu sebenarnya harusnya sampai 300 kalau dia bagus hemodinamiknya. Tapi kalau dia tidak bagus hemodinamiknya, ya udah dengan kibi 150 dengan time dialisis 6 jam. Sampai di sini, proses apa Mbak Vistari tadi yang baca kalau nggak salah? Absorben yang terdapat dari pelan, mengalirkan darah dari tubuh pasien melewati zat penyerap absorben, ya, melewati zat yang terdapat dalam suatu mesin dengan tujuan menyerap toksin atau zat yang tak terpakai. Ya, jadi dia darah keluar dari tubuh pasien melintasi zat absorben masuk ke dialiser, ya, masuk ke dialiser. Setelah tersaring semuanya baru kembali ke tubuh pasien, ya.
Ini untuk cara kerjanya, ya. Ya, free heparin, ya. Tapi kalau dia misalnya tidak ada perdarahan, ya, jalankan NaCl-nya. Jadi kalau dia plastik per 30 menit, kalau saya suka saya buat catatan di sininya, ya. Saya gini, jam 5:30, 50 cc. Jadi supaya dia nggak terlewatkan. Ini nanti tinggal kita gangkreng di sini. Nah, jadi kalau kita 30 menit kita plastik, kalau ini sudah berwarna pink kayak gitu, merah cucian daging, baru kita krem lagi setiap 30 menit. Nanti jumlah plastik yang kita masukkan tadi, ya, per 30 menit tadi misalnya 50 cc, kalau 6 jam dia 600 cc, sudah ditambah ke atas ini. Tanyakan ke KGH yang bikin peresepan tadi kayak gini, maksudnya bengkak. Nah ini kalau teman-teman sudah pelatihan HD, ya, berpikirlah secara ke HD slide. Terus pada saat hemodinamiknya tidak stabil, ya kan, hemodinamiknya tidak stabil, cenderung hipotensi. Kemudian pasien ini natriumnya tambahin natrium 142 2. Jadi kalau kita nambahin nilai natrium itu 2 digit dari nilai dasar, ya. Nilai dasarnya di mesin itu 139 misalnya. Kita harus tambahin 2 digit. Kenapa 2 digit? Karena yang masuk itu biasanya cuma 2. Tinggal di perjalanan ke arah situ, di mesin itu tinggal 1. Gitu loh. Jadi dia harus kita lebihkan. Jadi harus kita tambahkan nilai. Kalau di Nipro nilai dasarnya 140 natriumnya. Jadi tambahin natriumnya 142. Begini. Pasien ini 142 atau 143. Ya, naikin natriumnya. Dan adanya sudah, jadi pasien hemodinamik tidak stabil, terus dokternya suruh kita kasih natriumnya, naikin natriumnya, ya, 142, 143, ya, 143, ya. Kemudian sudah berjalan 2 jam, kemudian kita lakukan terminasi. Waktu kita melakukan terminasi hemoperfusinya saja sama seperti terminasi tertutup, ya. Tapi kalau terminasi tertutup kita klaim arteri klaimnya, kita buka rol NaCl-nya, kita jalankan PV sampai melewati segmen pump, kemudian kita matikan PV, kita buka arteri bloodline-nya, kita biarkan NaCl-nya mengalir, ya, ke tubuh pasien. Setelah berwarna merah cucian daging, kita klaim, kita nyalakan PV. Setelah kita nyalakan PV, ya, nyalakan PV sampai hemoperfuter berwarna merah cucian daging. Kalau hemoperfuter ini sudah berwarna merah cucian daging, kita matikan PV, kita klaim vena bloodline, exercise pasien kita klaim dua-duanya, kita ambil arteri klaim, ya, arteri klaimnya kita ambil, kita klaim konektornya. Ini konektor ini yang kita klaim, konektornya kita klaim. Kemudian ujung arteri bloodline yang ada pada inlet dialisis, inlet hemoperfuter kita klaim, dan kemudian udah kita klaim, kita buka ini. Kemudian ujung vena bloodline yang ada pada outlet dialiser kita klaim. Nih, di sini kita klaim. Jadi, ya, arteri klaimnya satu kita klaim di ujung arteri bloodline yang ada pada inlet hemoperfuter, dan vena bloodline kita klaim yang ada pada vena bloodline yang ada di outlet dialiser. Kita buka. Kemudian kita buka, ya, klaimnya, semua klaim kita buka. Kita buka klaim, juga kita buka.
kita buka, semua kita buka. Oh iya, oke. Nah, setelah kita buka, kita balik dialisernya, biru di atas, merah di bawah. Kemudian kita nyalakan TV, ya. Nah, kita lihat apakah udara sudah bebas, ya. Sementara saja kita balik dialiser ini, biru di atas, merah di bawah, hanya untuk membebaskan udara, memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk, ya. Kalau sudah tidak ada, kita kembalikan lagi, indennya di atas, merahnya di bawah. Kemudian kita lanjutkan sisa time dialisis tadi, dan naikkan lagi TV-nya ke 200 sampai 250. Baru ukur hemodinamiknya, pasang ukur hemodinamiknya, pantau lagi semuanya. Kalau aman, lanjutkan hari ini. Baru berikanlah terapi parenteral, ya, terapi parenteral tadi. Glukonas kah, MGS4 kah, darah kah, albumin kah, baru diberikan. Untuk pasien ICU, biasanya kalau dia habis hemodialisa, hemoperfusi, dia langsung koreksi, langsung diberikan albumin pada saat mau selesai. 1 jam mau selesai HD-nya, kita kasih lagi albumin. Kita langsung koreksi. Jadi nggak nunggu besok, langsung hari itu juga kita langsung koreksi, karena pasti itu udah akan terbuang. Karena kan salah satu tujuan dari hemoperfusi adalah membuang sisa metabolisme protein. Ya, tujuan membuang. Kita diganti lagi, langsung diganti.